dengan materi stratifikasi sosial, yaitu lapisan. Jadi lapisan kedudukan lah. Jadi kalau kalian nggak sih kayak kuis itu mereka berlapis-lapis. Sertifikat itu didefinisikan sebagai kualapis karena kedudukan mereka yang berbeda dari atas sampai bawah. Terus sertifikat itu disimpulkan oleh para ilmuwan sebagai pembeda kedudukan, pembeda tingkah laku, pembeda gaya hidup, dan banyak lagi. Jadi stratifikasi 4 kategori kelompok susunan suatu susunan. Mereka tuh nggak bisa semena-mena itulah ya. Terus faktor penyebab stratifikasi itu muncul sendiri. Nah makanya pemerintah dibuat agar kelompok daerah ini tuh tidak konflik terus. Jadi mereka bersatu. Jadi mereka nggak yang konflik karena perbedaan daerah gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak pengontrol. Jadi suatu aturan gitu. Terus ini juga sertifikasi dibedakan jadi perbedaan ras, perbedaan tugas, perbedaan kelangkaan gitu. Misalnya kalau perbedaan ras dan budaya itu ya jelas budaya yang beda pasti mereka berbeda susunan. Terus kalau misalnya perbedaan tugas itu kayak status. Jadi perbedaan dari pemerintah, dari presiden, pemerintah, hukum, hakim, dia gitulah pokoknya. Terus ada kelangkaan itu kayak kedudukan yang susah, kayak misalnya presiden kan susah, kayak apa ya, yang jarang gitu. Misalnya presiden kan cuma satu-satunya, kalau misalnya di zaman dulu mah kerajaan. Nah kedudukan yang susah itu raja misalnya gitu ya kan. Terus dasar-dasar terbentuknya itu ada dari kekuasaan, ada dari kekayaan, ada yang dari kehormatan, dan juga ada yang dari ilmu pengetahuan. Misalnya kalau misalnya kekuasaan ya tau lah ya, dari kayak misalnya kita rakyat ke wakil dewan perwakilan rakyat, terus ke gitu ke atas, makin ke atas gitulah ya. Saya aku kurang ingat nama-namanya. Terus ada yang kekayaan, misalnya orang ini semakin kaya semakin tinggi. Nah kalau misalnya kehormatan itu misalnya dia itu dihargai orang sekitar. Jadi kayak kamu tuh orang yang bisa dibilang cukup baik gitu, kayak baik, maka semakin banyak orang yang menghormati kamu gitu. Terus ada juga dengan ilmu pengetahuan, semakin tinggi ilmunya semakin tinggi posisinya, karena dengan ilmu pengetahuan yang tinggi maka dia bisa melanjutkan ilmunya ke luar negeri. Jadi dia bisa mengejar yang ada di luar jangkauan daerah tersebut. Terus ada sifat stratifikasi sosial, ada yang terbuka. Nah itu yang terbuka sangat agar kita bisa naik ke atas, ke kasta yang atas, ke kedudukan yang ke atas gitu. Jadi ada rasa ingin naik ke atas gitu. Terus kalau misalnya yang sosial tertutup itu dia sertifikasi yang kaku gitu, yang aturannya kaku. Kenapa? Karena dia tuh jadi dia tuh mengurung kemampuan, jadi dia tuh bisa aja makin turun tapi bisa tetap di situ karena dia cuma menampilkan keterampilannya di situ aja. Ada yang campuran, nah yang campuran ini tuh bergerak bebas, jadi kita bisa naik tapi kita juga bisa turun gitu. Terus ada macam-macam stratifikasi sosial yang karena ekonomi. Nah ya stratifikasi sosial dikarenakan ekonomi dari mata pencarian,
terus pendapatan, pekerjaan, kayak gitulah ya. Terus tuh ada yang pekerjaan itu tuh ada yang dibedakan jadi 3 kelas: kelas atas, kelas upper, kelas middle, kelas menengah, sama kelas lower class. Itu kelas yang paling bawah. Jadi kalau misalnya kelas elit itu tuh orang yang dapat memenuhi barang mewah gitu, memenuhi kebutuhan mewah dia gitu. Terus kalau yang misalnya di tengah hanya dapat memenuhi kebutuhan seharian dia, jadi dia tidak bisa berfoya-foya, tapi tidak bisa dibilang miskin dikarenakan dia dapat memenuhi kebutuhan dia. Sedangkan yang kastanya paling rendah adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dia gitu. Terus ada yang berdasarkan kriteria sosial, terus ada juga yang berdasarkan kriteria politik. Kalau misalnya kriteria sosial itu menurut status, kalau misalnya kriteria politik itu menurut kedudukan hukum. Ya kayak gitu. Terus ke tipe kasta, tipe apa ya, kekuasaan. Jadi ada tipe kasta, tipe oligarkis, ada tipe demokratis. Tipe kasta itu tuh dia itu orang-orangnya nggak bisa naik ke atas, jadi dia tetap di posisi itu. Kenapa? Karena ada garis yang ditegaskan, maka dia tidak bisa naik ke atas dan tidak bisa turun ke bawah. Jadi ya begitu. Jadi misalnya kayak raja, brahmana, kalau raja brahmana masih bisa ya, tapi dari masyarakat ke raja, mereka tuh susah untuk naik ke atas karena ada garis yang nyata, yang tegas bahwa mereka itu di bawah raja gitu. Terus ada tipe oligarkis. Nah, tipe oligarkis itu bisa ada kesempatan untuk naik, misalnya dari brahmana ke raja itu bisa. Terus ada tipe demokratis. Nah, tipe ini tuh bisa bergerak bebas, bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kayak dari presiden ke masyarakat, dari masyarakat ke presiden, kayak gitu. Terus ada juga kriteria pendidikan yang dibedakan dari SD, SMP, SMA, terus kuliah. Terus ada juga yang berdasarkan mata pencarian, ada yang mereka tuh mata pencarian elit, kelas elit. Ya, kelas elit itu tuh mereka tuh melakukan pekerjaan yang dihormati gitu, yang ya bisa dinilai dan dihargai gitu lah. Terus kelas profesional yaitu apa sih, profesi yang bergelar. Jadi dia tuh punya gelar tertentu, misalnya guru tuh misalnya guru SMA, dia harus mempunyai gelar tertentu agar bisa menjadi guru begitu. Kalau misalnya kelas elit tuh kayak apa ya, pejabat negara kali ya, soalnya apa ya, dia melakukan suatu pekerjaan yang bisa dihormati orang lain. Lalu ada kelas semi profesional, yaitu orang-orang yang mempunyai keterampilan, misalnya tapi tidak bergelar, misalnya pedagang gitu. Terus ada orang yang kelas skill, mereka kelas skill, orang-orang yang memiliki keterampilan, orang-orang yang memiliki keterampilan misalnya kayak teknisi gitu, menjadi sopir gitu, dia memiliki keterampilan. Terus kalau misalnya kelas semi skill, yaitu orang-orang yang nggak punya keterampilan. Jadi orang yang kelas skill itu orang yang teknisi. Kalau misalnya semi skill itu yaitu orang-orang yang seperti sopir, jadi nggak punya skill tertentu buat bisa melakukan itu. Terus ada kelas unskill, yaitu orang-orang yang nggak perlu ada keterampilan, nggak perlu pembelajaran, nggak perlu punya gelar, misalnya orang yang nyapu-nyapu di jalan raya gitu, pembersihan lah
Terus ada juga dari perbedaan kemampuan gitu ya, apa ya, kemampuan kesanggupan gitu. Misalnya karyawan, jadi karyawan itu misalnya dia sanggup nggak gini apa sih, bekerja lembur. Jadi kalau misalnya dia sanggup pasti gajinya gede gitu ya, ditambah. Tapi kalau misalnya dia nggak sanggup pasti gajinya tetap gitu. Terus kalau misalnya perbedaan gaya hidup nih, misalnya kalau misalnya orang makin kaya kan gaya hidup dia makin besar, jadi makin berfoya-foya dia. Terus ada perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Misalnya dia itu memiliki hak fasilitas. Jadi apa ya, kalau misalnya kita menduduki jabatan jabatan negeri, misalnya kita jadi penjabat negeri, ada fasilitas yang bisa kita lalui tanpa kita harus ditanya-tanya, wah kenapa kamu nggak mau ngapain, kenapa orang biasa harus gini. Sedangkan kalau misalnya kita penjabat, kita bisa mengakses dengan mudah. Tinggal kita bilang kayak, saya penjabat negeri ini, pasti bakal langsung bisa akses. Kayak presiden gitulah, presiden bisa mengakses kemana-mana gitu. Terus ada fungsi stratifikasi sebagai pembeda, selain sebagai pembeda kelompok dalam masyarakat atau kedudukan dalam masyarakat, stratifikasi ini juga mengolah solidaritas dari kelompok tersebut. Jadi apa ya, jadi kayak solidaritas, jadi apa ya apa ya jadi pokoknya solidaritas. Jadi kalau misalnya solidaritas itu kerjasama, bukan kerjasama, jadi mereka saling memahami gitu antar kelompok dia masing-masing, bukan antar kelompok, saling individu ada kelompok tersebut. Jadi terbangun solidaritas. Misalnya nih, dari orang yang menengah mereka dari orang yang menengah mereka mulai kayak apa sih, menyatukan ide-ide mereka. Misalnya kayak ayo kita gotong royong. Gak sih, itu gak cuma buat kelompok tengah, kedudukan tengah, tapi kebanyakan dari kedudukan tengah sampai kedudukan yang ke bawah ya. Karena kedudukan atas itu mereka punya pekerjaan yang dihargai gitu. Terus ada pengaruh sosial, kalau misalnya dalam tindakan sosial itu aspek kehidupan. Sedangkan kalau misalnya dari interaksi sosialnya itu sebagai pemberitahuan status begitu. Jadi selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.